gimana nih teman-teman? Masih ngikutin nggak sampai sejauh ini? Mudah-mudahan teman-teman masih semangat ya. Dan jika seandainya teman-teman bingung, ada yang mau dipertanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk share dulu video kali ini, supaya teman-teman yang lainnya juga ikut ngikutin ngoding ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, di sini kita akan membuat sebuah section hero ya, seperti yang ada di desain di sini. Kita akan buat sebuah hero section. Nah, tapi sebelum itu gimana kalau seandainya kita ekspor dulu asetnya? Seperti biasa, teman-teman boleh ekspor langsung dari Adobe XD-nya, atau buat teman-teman yang langsung ngoding, teman-teman boleh langsung download aja asetnya, link aku simpan di deskripsi video di bawah. Nah, teman-teman boleh klik gambarnya, lalu scroll ke bawah, di sini ada export, tinggal export saja. Misalkan kita beri nama hero banner. Kita save, selanjutnya di sini ada satu lagi nih, ada aksen ya, kita export lagi, kita beri nama aksen. Save, oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah hero section. Oke, yang pertama, teman-teman boleh balik lagi ke Visual Studio Code-nya, kita pergi ke index, ini kita get started-nya close aja dulu ya. Oke, yang pertama aku akan beri dulu sebuah komentar, di sini ada hero section. Seperti ini. Ups. Nah, di sini kita akan buat sebuah section baru, kita kasih ID yang namanya hero, supaya nanti kita mudah dalam menavigasikan dan memberi tanda untuk tiap sectionnya gitu ya. Oke, yang pertama yang akan kita buat adalah sebuah div dengan kelas container. Seperti ini, kita kasih height-nya 100 supaya nanti memenuhi layarnya gitu ya. Terus di bawahnya kita akan membuat sebuah grid ya. Nah, teman-teman wajib sekali untuk mempelajari grid system yang ada pada Bootstrap versi 5. Silakan tonton aja dulu video mengenai grid system. Oke, yang pertama kita akan buat sebuah div dengan kelas row. Seperti ini. Lalu kita akan buat row-nya ini memiliki tinggi 100%. Jadi memenuhi layar screen-nya gitu ya. Terus selanjutnya kita akan buat sebuah kolom. Misalkan di sini MD6. Ini nanti kita revisi deh ya, bagaimana cara membuatnya menjadi responsif. Kita tekan tab, sekarang udah dibuatkan. Selanjutnya, yang akan pertama kita buat adalah sebuah yang namanya, ini nih, tagline. Kita akan buat menggunakan sebuah H1. Kita copy aja deh tulisannya dari sini. Kita paste di sini. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah paragraf. Untuk tulisannya kita copy juga. Kita paste di sini. Kita coba save, kita coba lihat hasilnya. Nah, sekarang udah ada. Tapi lihat nih, teman-teman di sini. Dia bold sendiri ya untuk rumah impiannya. Nah, itu caranya teman-teman boleh buat span aja di sini. Seperti ini, tinggal rumah impiannya kita cut. Kita simpan di dalam span-nya. Nah, span-nya kita tinggal kasih kelas yang namanya FW Bold untuk membuat tulisannya menjadi tebal di Bootstrap versi 5. Coba save, tuh lihat sekarang dia udah tebal sendiri. Sip. Selanjutnya, kita akan buat sebuah button yang ini ya, teman-teman. Tinggal kita buat aja di bawah paragrafnya. Kita buat sebuah button. Untuk tulisannya kita copy aja. Kita paste di sini. Kita kasih kelas button. Karena dia buttonnya besar, kita kasih LG primary. Coba save. Oh, ini belum ada perubahan ya. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa gunakan button yang udah disediakan oleh Bootstrap versi 5. Caranya tinggal kasih kelas aja BTN warna buttonnya mau apa. Misalkan ada primary untuk warna biru, ada secondary untuk warna hijau. Oh, seperti ini. Warna abu-abu ya, sorry. Nah, tapi kalau kita menggunakan kelas yang udah disediakan Bootstrap, itu artinya desain kita jadi nggak sesuai dong. Jadi kita akan memberikan style kita sendiri. Nah, jadi kita ubah aja jadi button LG primary. Seperti ini. Supaya membedakan dengan button yang ada di sini ya. Oke, sip. Selanjutnya, kita akan menambahkan sebuah icon arrow. Ternyata kalau kita lihat desain di sini ada arrow. Jadi kita ekspor aja arrow-nya di sini. Arrow. Export. Misalkan kita kasih nama button arrow. Save. Selanjutnya kita balik lagi ke Visual Studio Code, kita akan menambahkan sebuah arrow yang bisa kita klik. Berarti kita akan menggunakan tag A. Untuk ref-nya kita kosongkan aja dulu deh ya. Nanti kita arahkan, mau diarahkannya kemana, nanti kita pikirkan. Terus di dalamnya kita akan menambahkan tag image. Untuk src-nya kita pergi ke folder asset, kita pergi ke folder image.
nama tadi untuk arrow-nya ada button arrow ya. Sip, kita coba save dulu, Alt-nya kita kosongkan aja. Selanjutnya kita akan menambahkan dulu sebuah gambar hero-nya ya. Jadi gimana kalau seandainya kita buat di bawah dari si arrow-nya. Nah, di sini. Kita tambahkan tag image. Untuk src-nya tadi kita udah ekspor ya. Teman-teman boleh pergi ke folder asset, ada folder image, terus ada hero banner. Nah, yang ini. Terus kita akan tambahkan juga img untuk aksennya. Kita pergi ke folder asset, di sini ada folder image, terus ada aksen. Coba save dulu. Ini kita coba lihat. Nah, ini udah ada ya. Gimana kalau seandainya si background-nya kita beri warna dulu deh ya, supaya kelihatan. Oke, untuk memberi warna gampang aja. Teman-teman boleh pergi ke pada bagian style.css. Ini kita lupa beri ini ya komentar supaya gak bingung gitu. Misalkan di sini ada navbar style. Terus selanjutnya di bawah sini kita akan nambahkan navbar, hero section. Oke, yang pertama kita akan buat dia memiliki background. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman lihat di desain ya. Dia itu warnanya nggak solid gitu ya, tapi dia bergradasi. Lihat nih, linear gradient. Nah, untuk membuat warnanya menjadi linear gradient, itu gampang aja. Teman-teman seleksi dulu tadi hero-nya, seperti ini. Terus kita kasih background. Nah, untuk linear, itu teman-teman tulis saja, linear gradient. Ada beberapa parameter. Yang pertama, di sini dia arah gradasinya itu kurang lebih 160 derajat. Jadi tinggal tulis saja, arah gradasinya mau berapa derajat. Terus warna pertamanya, nah warna pertamanya kita akan gunakan variabel yang udah kita buat. Itu ada PR color ya, atau primary color. Terus yang kedua, kita akan menambahkan warna keduanya. Nah, kalau kita lihat di sini, warna keduanya itu adalah warna hitam ya. Jadi tinggal gampang aja. Teman-teman boleh hashtag 000. 00 itu adalah warna hitam. Kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Sekarang dia udah memiliki background seperti ini. Tuh. Sip ya teman-teman. Warna gradiennya udah muncul. Selanjutnya kita tinggal rapihkan nih desain kita. Yang pertama, supaya gambarnya ini tepat berada di paling kanan bawah dari halaman layar kita. Dan juga aksennya ini berada di paling kiri dari layar kita. Itu teman-teman mudah-mudahan masih ingat ya, itu menggunakan yang namanya CSS positioning. Nah, di Bootstrap sendiri untuk memberikan positioning itu gampang aja. Nah, di sini kita kasih kelas dulu. Kita kasih positionnya menjadi absolute. Kita kasih end-nya 0 supaya dia berada di paling bawah. Terus kita kasih end itu paling kanan ya. Terus ada bottom. Untuk bottom itu berada di paling bawahnya. Kalau kita coba save, kita lihat di web browser. Lihat nih, dia ada di paling bawah kanan dari layarnya. Sip. Selanjutnya kita akan tambahkan position juga pada aksen image-nya. Kita tinggal kasih kelas, kita kasih position juga yang namanya absolute. Terus kita kasih, kita kasih height-nya 100 deh. Kita kasih supaya dia memenuhi layar dari web browser-nya. Oke, selanjutnya kita kasih top-nya 0. Supaya dia berada di paling atas dari web browser-nya. Terus kita kasih start-nya 0 juga. Supaya berada di paling kiri dari halaman web browser. Atau di bagian hero section-nya. Coba save. Tuh, dia udah ada ya. Oke, sip teman-teman. Tapi di sini lihat nih. Background-nya jadi collapse. Nanti kita perbaiki. Oke, selanjutnya kita akan perbaiki hal ini. Caranya gampang aja. Kita pergi lagi ke Visual Studio Code-nya. Ini ya, kalau teman-teman lihat, background-nya jadi nggak full gitu ya. Untuk membuatnya jadi full, untuk supaya dia memenuhi dari web browser-nya, itu gampang aja. Teman-teman boleh pergi ke bagian hero di sini. Ini jangan lupa titik koma. Terus kita tambahkan height-nya 100 VH. VH itu maksudnya viewport height. Terus kita kasih width-nya 100%. Coba save. Kalau kita lihat nih sekarang, dia jadi memenuhi layar. Selanjutnya kita akan modifikasi sedikit untuk image hero-nya. Kita seleksi dulu untuk image hero. Gimana kalau seandainya kita kasih kelas untuk image hero-nya supaya memudahkan kita dalam menseleksi image hero aja seperti ini. Coba save. Kita seleksi dulu img hero. Seperti ini. Kita kasih height-nya 100%.
supaya tingginya 100% gitu ya. Sip. Oke, selanjutnya kita akan ubah untuk bagian H1 di sini. Pertama, kita akan beri dulu kelas di bagian kolomnya. Misalkan di sini kita kasih kelas hero tagline. Seperti ini. Terus kita buka lagi di style.css. Kita seleksi hero tagline-nya. Lalu H1 di dalamnya, kita akan ubah warnanya menjadi warna putih, yaitu FFF. Kalau teman-teman lihat di desain ya, tuh dia warnanya warna putih. Sini. Kita close dulu. Dia warna putih. Nih, sekarang dia udah warna putih, dan kalau kita lihat, dia itu adalah bold. Berarti kita akan beri font weight. Font weight-nya berapa? 700. Untuk font size, untuk ukuran fontnya kita lihat di sini 52, dan untuk line height-nya 72. Kita ubah lagi di sini, kita kasih font size. Font size-nya berapa tadi? 52 ya, 52 pixel. Lalu kita kasih line height. Line height-nya kita kasih 72 pixel. Oke. Kita lihat, ini kayaknya kegedean deh ya. Kita kasih 50 deh. Sip, 50 kayaknya udah oke. Selanjutnya kita tinggal atur untuk bagian paragrafnya. Nah, itu gampang aja. Kita seleksi dulu hero tagline. Lalu P di dalamnya, kita akan ubah font size-nya 16 pixel. Terus kita ubah warnanya juga menjadi warna putih, FFF. Terus kita coba save dulu. Kita coba lihat gimana kalau seandainya kita kasih margin bottom supaya nggak terlalu berdempetan dengan si tombolnya ya. Kita kasih margin bottom. Ini sebenarnya menggunakan kelas di Bootstrap versi 5 juga bisa, tapi nggak apa-apa deh ya. Kita kasih margin bottomnya 60 pixel, terus kita kasih margin top. Untuk topnya jangan terlalu gede, 20 pixel aja deh ya, cukup. Oke, selanjutnya kita coba save, kita coba lihat. Sepertinya kita kasih line height. Line height. Untuk line height-nya kita buat dia menjadi 30 pixel deh. Oke. Sip, kalau kita coba lihat di desain, dia nggak penuh ternyata ya. Tapi dia memiliki width. Width-nya kurang lebih berapa? 453. Jadi kita kasih width aja di sini. Supaya nanti tulisan yang ada di sini nggak bablas ke sini, tapi sampai sini gitu ya, seperti yang ada di desain. Caranya gampang aja, kita kasih width-nya 90% deh. Pakai relatif unit. Atau kita kasih 85 mungkin. Oke, 85 saya pikir udah oke. Selanjutnya, kita akan ubah style dari si tombolnya. Nah, caranya itu gampang aja. Kita akan buat style untuk si tombolnya. Kita lihat di sini tombolnya udah kita kasih kelas belum? Nah, ini ada button LG primary. Jadi kita tinggal seleksi aja. Button LG primary seperti ini. Yang pertama yang akan kita buat adalah kita kasih width-nya berapa tuh? Kita lihat di desain. 237 pixel. 237 pixel. Tadi height-nya berapa tuh? Height-nya 70. Oke, selanjutnya kita kasih background color. Warnanya putih tadi ya. Ups, kemana tuh? Nah, ini kita kasih FFF. Kita akan berikan warna tulisan di dalam tombolnya. Kita menggunakan warna variabel yang udah kita buat, yaitu ada PR color. Lalu selanjutnya kita kasih bordernya itu none, karena dia nggak memiliki background. Ini kebuka Adobe Photoshop. Lalu untuk font size-nya berapa tuh? Kita lihat lagi. 16 pixel. Font size. Kalau untuk font size kayaknya 16 kekecilan ya. Kalau kita kasih 20 pixel deh. 20 pixel supaya agak gede gitu. Lalu kita kasih font weight. Font weight-nya 700 bold. Kita coba lihat di sini hasilnya. Oke, sip. Nah, supaya dia berada di tengah-tengah dari halamannya, kita kasih margin Y, yaitu atas bawahnya supaya seimbang. Kita pergi lagi ke indeks. Nah, kita tinggal kasih MY pada bagian kolomnya di sini. Kita kasih MY-nya auto. Coba save. Ups, save dulu. Tuh, lihat. Jadi dia berada di tengah-tengah dari si kontainernya. Nah, sekarang problemnya adalah, lihat nih, tombolnya ini tertutup oleh si gambar aksennya. Jadi kalau kita klik, ini tombolnya nggak bisa kita klik. Sama seperti si tagline-nya juga nih.
pada bagian navbarnya. Nah, itu karena kita menggunakan position di gambar yang 2 ini nih. Jadi dia naik 1 dimensi. Jadi dia berada di atas dari elemen-elemen yang lainnya. Supaya dia ke bawah, kita harus atur z-index-nya. Nah, cara ngakalinnya itu gampang aja. Gini nih, kita kasih yang namanya z-index. Oke, yang pertama kita beri dulu navbarnya supaya berada di paling atas dari layer-layer yang lainnya. Kita kasih navbar, tadi kita udah beri kelas ya, ada yang namanya kelas navbar. Terus kita kasih z-index. Kita buat dia menjadi paling atas, 3 deh ya. Karena default-nya itu kalau nggak salah 1, pokoknya default deh. Lalu selanjutnya kita atur dulu untuk semua elemennya. Untuk menyeleksi semua elemen itu teman-teman pakai bintang ya, seperti ini. Kita kasih z-index-nya 2. Jadi semua elemen yang ada di halaman HTML kita memiliki z-index-nya itu 2. Berarti si navbar berada di atas elemen-elemen yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan buat si aksen image-nya. Si aksen image itu yang ini ya. Gimana kalau seandainya kita kasih kelas dulu aksen img seperti ini. Coba set dulu. Kita seleksi dulu aksen img. Lalu kita kasih z-index-nya 1. Berarti si aksen image ini berada di paling bawah dari semua elemen yang lain. Terus setelah aksen image, kita akan tambahkan juga untuk si image hero-nya. Image hero tadi kayaknya udah kita buat deh. Kalau nggak ada, kita seleksi lagi deh. img hero, kita buat z-index-nya jadi 2. 1 ya, supaya dia berada di paling bawah. Oke, sip. Lihat nih. Si tombolnya jadi nggak ketutup lagi, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan perbaiki untuk bagian si ininya nih. Bagian dari si navbarnya. Karena kalau teman-teman lihat di sini, dia itu turun ke bawah si hero section-nya. Tuh, jadi ke bawah. Gimana supaya si hero section-nya ini naik ke atas. Dan supaya si navbarnya ini fix gitu ya. Nah, caranya gampang aja. Kita kasih positioning juga untuk bagian navbarnya. Teman-teman boleh pergi ke bagian index. Di sini ada navbar. Kita tinggal kasih aja position fix. Nah, kalau fix tuh dia ada di atas, kalau kita scroll dia akan berada terus di atas. Nah, tapi masalahnya sekarang dia jadi mentok ke sini. Nah, kita kasih width-nya aja 100. Seperti ini. Tuh, jadi dia kembali lagi ke tengah. Oke, sip ya teman-teman. Mungkin untuk bagian hero section udah oke. Saya rasa kita lanjutkan untuk bagian yang layanan kami. Nah, tapi kalau kita coba lihat di bagian responsifnya, ini si navbarnya udah bisa kita klik gitu ya, udah responsif, jadi collapse. Tapi untuk bagian hero section-nya masih berantakan. Nah, mungkin aku akan pisah untuk bagian responsifnya supaya teman-teman paham dulu bagaimana di bagian desktop version-nya. Jadi nanti kita akan fokus di bagian responsif supaya lebih paham. Oke, sip. Video kali ini sampai sini dulu. Kita akan bertemu di video berikutnya.